Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumima bidarani amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kemarin kitab Yaqutun Nafis. Kemarin sudah masuk bab at-thaharah. At-thaharah secara bahasa artinya an-nadhafat wal khulus minal adnas hissiyatan kanat kal anjas walau au ma'nawiyatan kal uyub. Kemarin sudah dijelaskan. Thaharah itu secara bahasa artinya bersih atau aman dari kotoran, baik secara hissi itu bisa dilihat, atau secara makna seperti makna itu tidak bisa dilihat. Jadi bersih itu thaharah, bersih hatinya ya thaharah, bersih badannya ya thaharah. Bisa dalam sarannya sudah jelaskan itu. Amat ta'rifuha lughatan fa thaharatu hiya an-nadhafah. Taqulu tahhir hadzal ina ay nadzibhu. Dalam sarannya dijelaskan. Adapun ta'rif secara lughat, thaharah itu artinya bersih, seperti dikatakan tahhir hadzal ina, sucikan atau bersihkan wadah ini. Wa hadza syai'un tahirun, ini wadah yang suci. Maksudnya bimana nazif, artinya nazif itu bersih. Wa fulanun tahirul qalbi, seseorang atau si fulan itu bersih hatinya. Ai naziful qalbi, maksudnya bersih hatinya, yang mana di hatinya tidak ada dengki, hasud. Wama ta'rifwa, sekarang ta'rif secara syara'an, kita baca matanya dulu. Matanya wa syara'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujub aw thawabun mujarradun. At-thaharah secara syara' artinya melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut menjadi ketergantungan keperbolehan atau diwenangkan sesuatu. Nanti dibaca syarahnya bisa lebih jelas ya. Ini secara matan dulu. Walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian wajah atau pahala, atau hanya mengharapkan pahala. Jadi secara syarak at-thaharah itu apa? Melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut menjadi ketergantungan kita dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syarak atau agama, meskipun tindakan yang kita lakukan tersebut itu diperbolehkan hanya karena sebagian wajah seperti tayamum, atau tindakan tersebut hanya ingin dan mendapatkan pahala saja. Kita baca syarahnya biar lebih jelas ya. Dalam syarahnya amat ta'rifuha, nah ini syarahnya, wa amat ta'rifu thaharati fi syar'i fa fiha ta'arifu katsirah lakin kulluha, tetap ini secara syara', artinya secara syara ya, secara tarif atau secara syar'i, secara syara'. Thaharah secara syara' itu takrifnya banyak sekali, tetapi bisa dikembalikan pada salah satu, maksudnya maknanya bisa kembali pada satu wajah, seperti izalatul, yaitu izalatul mani al mutarattib. Nah, takrif yang pertama itu intinya gini. Ini menurut Imam An-Nawawi ya. Menurut Imam An-Nawawi, An-Nawawi lahu ta'rifun, seperti Imam An-Nawawi mengatakan thaharah secara syara' apa? Rafu hadasin au izalatu khabasin. Gampang.
menghilangkan hadas atau najis, atau yang menjadi maknanya atau yang semaknanya. Jadi intinya toharoh secara syara itu kembali kepada satu makna, walaupun tarifnya banyak banget. Banyak para ulama dalam pentakrifan toharoh secara syara itu banyak beberapa pendapat. Jadi intinya kembali kepada satu makna, yaitu izalatul mani al mutarotab alal hadis al khobas. Al mutarotab bisa, al mutarotib bisa. Al mutarotab dari kata tarotab ya tarotabu tarotuban wa mutarotaban fa wa mutarotibun wa taka mutarotabun. Mutarotab berarti mengambil isim maf'ul yang dihasilkan dari hadas, atau mutarotib yang hasil dari hadas. Maksudnya sama, menghilangkan sesuatu yang menjadi pencegah, yang mana pencegah tersebut hasil dari hadas atau najis. Ini secara syarak ya, secara syarak menurut Imam Nawawi mudah. Toharoh arti secara syarak menurut Imam Nawawi atau beberapa pendapat yang sudah disimpulkan, yaitu raf'u hadasin au izalatu khobasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, menghilangkan hadas atau najis atau yang semaknanya. Jadi ketika kita wudu, ketika kita mandi besar, itu melakukan toharoh. Selanjutnya menurut Ibnu Hajar, amma Ibnu Hajar faqad ata bita'arif alladzi dzakarahu syarih wa huwa fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh katayamum aw sabun mujarrad kal wudu al mujaddid wa usyarrihuhu lakum bi wuduhin. Nah, jadi tadi yang di matan itu sebenarnya sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hajar tentang makna toharoh secara syarak, yaitu melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut menjadi ketergantungan ibahah atau diperbolehkan melakukan sesuatu walaupun dari sebagian wajah seperti tayamum, atau hanya mengharapkan pahala seperti wudhu yang diperbarui atau wudhu mujaddid atau wudhu mujaddad, akal wudhu'i seperti wudhu al mujaddad yang dianyar-anyari, kal wudhu'i al mujaddad, bawa isim maf'ul ya. Nah, itu ada sarannya tuh lebih jelas. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun idza fa'alal mu'min syai'an tatawaqqafu alaihi ibahatu sholati wa tawaf wa ibahatu kulli ma yatawaqqafu 'alal wudu' ka hamlil mushaf wa massihi fa idza fa'ala alladhi tatawaqqafu 'alaihi hadhil asya faqad tatahhara wa 'amaluhu taharatun. Jadi itu lebih jelas kan? Apabila seorang mukmin melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut menjadi ketergantungan, diperbolehkan sholat dan tawaf, dan diperbolehkan sesuatu yang diperbolehkan segala sesuatu yang membutuhkan wudhu seperti membawa mushaf atau menyentuhnya, maka ketika seseorang tersebut melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka dia sudah melakukan toharoh dan tindakannya dikatakan toharoh. Jadi kan udah jelas ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu maksudnya wudhu kan gitu, atau tayamum atau mandi besar. Soalnya ketika kita sholat harus wudhu. Ketika sholat kita mempunyai hadas besar, berarti kita harus mandi besar. Ketika nggak ada air, maka kita tayamum, wudhu, dan mandi besar itu dinamakan toharoh. Jadi sudah paham? Toharoh yaitu tindakan yang mana tindakan tersebut menjadi ketergantungan diperbolehkan sesuatu yang diharuskan melakukan sesuatu tersebut. Kita gambarkan toharoh itu wudhu, sesuatu yang menjadi ketergantungan dalam wudhu yaitu sholat, nah kan? Jadi
wudunya itu maksudnya toharoh, sholat membutuhkan wudu. Nah itu maksudnya ya. Walau min ba'dil wujuh, ini sarahnya, walau min ba'dil wujuh kata tayamum, meskipun dari sebagian wajah seperti tayamum. Fa innahu laisat ibahatun amah, itu sarahnya. Wa inna hiya ibahatun min ba'dil wujuh fatayamum la yubihu kull lama yubihul wudu. Jadi walaupun sebagian wajah, maksudnya tayamum itu kan ibahah, bukan amah, bukan pemerbolehan yang secara umum. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu memperbolehkan secara umum. Barang siapa wudu maka boleh sholat, boleh tawaf, boleh baca Quran, maksudnya boleh menyentuh Quran, boleh membawa Quran dan lain sebagainya yang membutuhkan suci. Tapi kalau tayamum tidak. Tayamum satu untuk ibadah satu yang wajib, seperti tayamum tidak diperbolehkan untuk sholat fardu 2, mau khutbah, mau sholat Jumat, itu tidak diperbolehkan, harus satu-satu. Karena li'annaha toharatun dhaifah, karena tayamum itu adalah ibadah toharoh yang lemah, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat yang banyak. Contohnya gini, ketika kita akan melakukan sholat subuh dengan tayamum, nanti ketika kita zuhur belum batal, itu wajib tayamum lagi. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita subuh wudu belum batal sampai duha, udah nggak usah wudu, nggak apa-apa. Belum batal sampai zuhur, ya udah nggak usah wudu, nggak apa-apa. Itu bedanya. Maka dikatakan tayamum itu toharoh tapi lemah, karena diperbolehkan hanya di saat-saat tertentu. Au ama qauluhu sawabun mujarradun, seperti itu tadi diterangkan dalam matanya, atau tindakan tersebut hanya mengharapkan suatu pahala. Jadi bukan untuk menghilangkan hadas atau najis, tapi hanya mengharapkan pahala, seperti pengarang kitab Az-Zubat, wasunnat tajdidul wudu in shola faridotan au sunatan au nafla. Maka wudu mujaddad atau wudu yang diperbarui itu hanya mengharapkan pahala. Maksudnya gini loh, ketika kita dalam keadaan suci langsung sholat itu boleh. Tadi saya contohkan, kita sholat duhur wudu, kemudian sampai asar belum batal, kita sholat boleh. Tapi kita wudu itu sunat, bahkan dianjurkan. Itu namanya wudu mujaddad. Tindakannya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Itu sunat, bahkan mendapatkan pahala. Lah tujuan wudu apa, kan belum batal. Lah itu untuk mengharapkan pahala. Jadi manfaat dari wudu, faidah dari wudu diantaranya kan untuk menghapus dosa kecil, seperti dosa biasa, yaitu melihat aurat, melihat atau bersentuhan kulit bukan mahram. Nah sekarang kan sudah banyak, Masya Allah. Zaman akhir itu kan fitnah yang paling besar adalah wanita. Sekarang wanita sudah di mana saja sudah membuka aurat. Kita tahu sendiri mazhab Syafi'i mengatakan auratnya seorang perempuan di luar sholat itu seluruh anggota badan, itu menurut qaul mu'tamad, menurut qaul satu.
Jadi ketika kita melihat wajah seorang perempuan, itu berarti kita dosa. Seorang perempuan kok membuka wajahnya, itu dosa. Apalagi rambut, apalagi leher, tangan, kaki, maaf, apalagi sampai ke perut dan lain sebagainya, itu lebih dosa lagi. Nah, untuk menghapus dosa-dosa tersebut, diusahakan kita lebih banyak-banyak melakukan wudhu, salah satunya cara. Meskipun belum batal atau syukur-syukur batal wudhu. Batal wudhu itu lebih baik menjaga suci. Atau kalau belum batal nggak apa-apa, nanti pas waktu akan sholat kita wudhu dulu. Supaya diantaranya yaitu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Kita harus mengakui dan sadar bahwa membuka aurat itu hukumnya haram, melihat aurat itu hukumnya haram, meskipun kita secara nafsu senang, secara nafsu tertarik, tapi kita harus menerima aturan itu, bahwa aturan agama membuka aurat itu hukumnya haram, melihat aurat itu hukumnya haram. Meskipun sudah umum, masyarakat umum memang zaman akhir seperti ini, kita tidak boleh membenarkan atau menghalalkan, tidak boleh seperti itu. Walaupun secara nafsu, secara manusiawi kita tertarik, kita ingin melihat lebih jauh, nah itu kita harus banyak istighfar. Minimal kita harus sadar dulu, sadar dan mengakui bahwa membuka aurat dan melihat aurat itu hukumnya haram. Auratnya seorang wanita secara qaul mutamat atau qaul pendapat pertama mengatakan seluruh anggota badan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, telapak tangan dan wajah bukan termasuk aurat. Tapi bukan berarti kita boleh melihat, tetap tidak diperbolehkan. Itu aurat dilihat dari sholat menurut perempuan sendiri. Kalau dipakai untuk orang lain yang bukan mahram ya tetap haram. Maaf, bagaimana ketika kita melihat seorang wanita ketika sholat, kan itu bukan aurat ketika sholat pas melihat wajahnya, bukan seperti itu. Itu dinisbatkan bagi seorang wanita tersebut, tapi dinisbat bagi kita orang lain tetap haram. Itu pendapat pertama. Nah, sekarang kita boleh mengikuti pendapat kedua, sebagaimana diterangkan dalam kitab Bajuri. Al-Bajuri diperbolehkan mengikuti pendapat kedua, yaitu telapak tangan dan wajah itu bukan aurat di luar sholat juga. Nah, itu kita bisa mengikuti. Jadi seorang perempuan muslimah masih diperbolehkan ketika keluar dari rumah memakai jilbab yang menutup seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah, itu masih boleh. Sebagai kita pun melihat masih boleh. Tapi kalau kaki tetap aurat, itulah aurat. Jadi nggak boleh ditentang. Kalau ditentang silahkan memakai pendapat ulama, jangan memakai pendapat umum. Kalau pendapat umum nanti nggak ketemu, kan sudah umum, kan tidak menimbulkan ini menimbulkan itu bukan ilmiah namanya. Kalau ilmiah ya memakai pendapat Hanafi seperti ini, Imam Maliki seperti ini, dan seterusnya. Kita membahas Imam Syafi'i seperti itu. Jadi jalan satu-satunya kita menyikapi yang mana aurat di zaman akhir ini sudah merajalela terbukanya, sebagai seorang muslimah keluar dari rumah sebisa mungkin dan harus menutup aurat, yaitu selain wajah dan telapak tangan. Itu masih boleh mengikuti pendapat kedua. Bagi seorang laki-laki ya harus menjaga pandangan. Dan juga tadi sudah dijelaskan dalam faidah tajdidul wudu atau memperbarui wudu, itu ada nilai tersendiri, yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita wudu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan baik secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, insya Allah dengan melakukan wudu, diantaranya ada 10, kalau nggak salah ada 10 amalan itu ya yang bisa menghapus dosa kecil, diantaranya wudu. Itu nanti insya Allah kita dosa-dosa kecil terampuni oleh Allah dengan berkahnya tajdidul wudu.
Paham ya? Jadi kesimpulan, toharoh secara bahasa yaitu bersih dari kotoran, baik kotoran lahir seperti najis atau secara batin maknawi seperti aib, tindak aib atau kotoran-kotoran hati atau tingkah laku yang jelek, itu juga termasuk bahasa bersih. Orang yang bersih dari hasud berarti orang yang toharoh atau tohirul kolbi. Secara makna tadi sudah, fi'luma melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut menjadi ketergantungan, diperbolehkan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh syarak seperti sholat, tawaf, meskipun tindakan tersebut diperbolehkan hanya sebagian wajah seperti tayamum. Yang lebih mudah lagi, toharoh secara syarak artinya tadi secara menurut Imam An-Nawawi lebih mudah tarifnya ya. Ini saya lihatin, raf'u hadasin au izalatu qabasin, itu lebih mudah, menghilangkan hadas atau najis. Toharoh itu apa? Menghilangkan hadas atau najis. Itu secara Imam An-Nawawi lebih mudah kita ingat-ingat. Setelah itu dulu kita sambung waktu, kita sambung besok lagi. Semoga bermanfaat. Ada khilaf, ada salah dalam keterangan atau dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Bisa dikorek lewat komentar. Al-haqqu min rabbika, yang hak itu dari Allah. Manusia tempatnya salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.